Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua atau wakilnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Yang tidak masuk siapa saja? Zaki Endra sakit. Doakan cepat sembuh ya. Masih ingatkah kalian? Do you still remember? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Masih ingat? Reaksi kimia adalah reaksi yang menghasilkan produk atau zat baru. Oke, benar sekali. Terus kalau gitu ciri-ciri reaksi kimia apa saja ya? Oke, silakan. Yang termasuk ciri-ciri kimia ada 4. Yang pertama munculnya gas, endapan, dan perubahan suhu serta warna. Oke, benar sekali. Bisa nggak kalian kasih contoh ke Bu Eka beberapa reaksi kimia dalam kehidupan kalian? Oke, coba yang sini. Pembakaran. Pembakaran. Ada lagi mungkin? Perubahan deterjen. Perubahan Deterjen yang ditaruh di air. Ada lagi mungkin? Iya, nasi menjadi busuk. Ada lagi? Petasan ya. Ketika kertas dibakar menjadi abu, kira-kira abunya itu bisa kembali lagi menjadi kertas apa tidak ya? Emangnya ada Bu Eka reaksi kimia yang mana produknya dapat kembali lagi menjadi reaktan? Nah, inilah nanti yang bakal kita pelajari di materi ini. Kita akan belajar tentang reaksi dapat balik dan juga reaksi tidak dapat balik. Coba dilihat, itu ada gambar apa anak-anak? Saat kalian main jungkat-jungkit, kalian akan mengayun. Bagaimana ketika berat orang di sebelah kanan sama dengan berat orang di sebelah kiri? Nah, sekarang kita lihat kompetensi dasar dan juga indikator. 3.8 KD-nya adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, kalian diharapkan memiliki karakter sikap jujur, kerjasama, disiplin, dan juga teliti. Bagaimana kita akan belajar? Metodenya apa aja ya ini anak-anak? Ada penilaian, sikap, pengetahuan, dan presentasi. Jadi kamu besok itu presentasi juga akan saya nilai. Kita mulai dari orientasi masalah. Di sini Bu Eka punya video tentang stalaktit dan stalagmit di dalam gua. Stalaktit dan stalagmit. Stalaktit merupakan batuan yang menggantung di langit gua. Sedangkan stalagmit merupakan batuan yang muncul dari lantai gua karena penumpukan endapan material yang berasal dari tetesan larutan dari atap gua. Bagaimana stalaktit dan stalagmit terbentuk? Mereka saling berhubungan satu sama lain, sehingga seringkali stalaktit ditemukan berpasangan dengan stalagmit di bawahnya. Langkah terbentuknya stalaktit-stalagmit. Air hujan melarutkan CO2 di atmosfer. Di dalam gua. Nah, dari video tersebut kalian diminta untuk mencari tahu bagaimana reaksi kesetimbangan yang terjadi ketika stalaktit dan stalagmit terbentuk di dalam gua. Kalian diminta untuk mendiskusikannya di kelompok masing-masing dan Bu Eka akan bagikan LKPD-nya untuk setiap anak. Jadi silakan bisa berpindah. Kemudian
Kemudian diskusikanlah dengan kelompoknya masing-masing mengenai 3 soal ini ya. Untuk persoalan yang pertama, bagaimana proses terbentuknya stalagmit dan stalagmit dalam gua? Siapa yang mau menjawab? Kelompok berapa? Stalaktit dan stalagmit terbentuk ketika seiring waktu terjadi evaporasi atau penguapan air dari larutan bikarbonat yang merembes di atap gua dan jatuh sampai ke dasar gua. Apabila kalsit terbentuk di atap gua dinamakan dengan stalaktit, apabila kalsit terbentuk di dasar gua dinamakan stalagmit. Terima kasih. Kemudian untuk yang persoalan nomor 2. Kapan suatu reaksi bolak-balik dapat mencapai keadaan kesetimbangan? Jawabannya adalah ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah produk, dan ketika konsentrasi produk dan reaktan sudah tidak lagi mengalami perubahan. Apa yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi? Oke, Denny. Nomor 3, suatu nisbah yang menyatakan perbandingan konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Kemudian dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi, saya sudah menyiapkan pertanyaan pengarah untuk membantu kalian mengorganisasikan belajar. Ada 5 pertanyaan pengarah. Oke, sekarang kalian bisa mulai untuk melakukan penyelidikan kelompok. Bisa dibuka LKPD-nya, bahan ajar yang saya berikan, dan kalian juga bisa membuka literatur lain yang relevan dengan pertanyaan dalam LKPD. Kelompoknya ada semua? Oke, sekarang sudah sampai mana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada keterangannya ya? Sampai nomor mana ngerjainnya? Apakah pada reaksi fotosintesis dapat ditentukan harga atau nilai tetapan kesetimbangannya atau KC-nya? Jawabannya adalah dapat. Dengan cara bagaimana? Nah, inilah nanti yang akan kalian presentasikan dalam diskusi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kemarin. Nomor 4, berdasarkan hukum tetapan kesetimbangan yang telah Anda rumuskan, tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan berikut. Jika dalam reaksi tersebut terdapat zat berfasa padat atau larutan murni, maka zat tersebut dianggap tidak memiliki perubahan konsentrasi atau diberi nilai 1, sehingga tidak dimasukkan dalam penulisan tetapan kesetimbangan. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Mungkin saya tadi kurang paham, bisa dijelaskan lagi bagaimana cara menghitung persamaan tetapan kesetimbangan. Ini untuk pertanyaan kedua dari Zeti ya? Pertanyaan yang kedua yaitu zat apa yang tidak dianggap mengalami perubahan konsentrasi dan berapa nilainya? Terima kasih. Zat apa yang tidak dianggap dalam mengalami perubahan konsentrasi dan diberi nilai berapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu, yaitu dalam penghitungan KC itu ada yang masuk dalam pengecualian, yaitu dalam fase solid atau biasa disimbolkan dengan S, dan juga fase liquid yang disimbolkan dengan huruf L. Terima kasih. Ada persamaan bolak-balik. Itu produk yang bagian kanan ditaruh di bagian atas. Kemudian yang bagian sini atau bagian yang kiri itu ditaruh di bagian bawah. Baik, ada lagi pertanyaan? Dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 atas nama siapa? Sevia. Silakan Sevia. Fase apa yang mempengaruhi tetapan keseimbangan KC yang kalian jelaskan tadi? Fase apa yang masuk di persamaan tetapan kesetimbangan? Sedikit rancu ya, ini maksudnya adalah apa ini?
Liquid. Jadi liquid nggak boleh masuk di persamaan. Yang boleh masuk hanya fase aqueous sama gas. Dua itu saja. Benar ya? Baik, silakan diakhiri dulu. Jadi untuk menghitung KC yang pertama 0,25 dikali 0,25 dibagi 0,5 pangkat 2. Yang belakang sana dulu, tadi ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Itu dalam rumus kan ada N per V ya. Maksudnya N itu apa dan V itu apa? Yang reaksi itu kan ada min 1 plus 0,5 dan plus 0,5. Itu min 1 dapat dari mana ya? Baiklah anak-anak, sekarang Bu Eka akan tampilkan sebuah video yang akan menjelaskan tentang kesetimbangan dinamis dan juga bagaimana cara untuk menentukan Kc dan Kp. Untuk membahas kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis reaksi. Nah, berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Soal yang pertama, pada suhu 200 derajat Celcius, dalam ruang yang bervolume 1 liter, terdapat sistem kesetimbangan berikut. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Dan seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, kuis ini akan diakumulasikan menjadi nilai kelompok. Baik, sekarang kita lihat ya siapa yang jadi pemenangnya. Juara ketiga, juara kedua, dan juara ke-1 adalah kelompoknya Sevia. Tepuk tangan dulu boleh. Nah, anak-anak sekalian, kita sekarang saatnya untuk melakukan kesimpulan atau pencarian konsep utama. Di awal dari konsep yang pertama adalah pengertian dari reaksi reversibel. Apa itu reaksi reversibel? Iya, reaksi reversibel adalah reaksi yang dapat balik ya, atau reaksi bolak-balik. Kemudian konsep yang kedua, apa yang dimaksud dengan reaksi irreversibel? Oke, benar sekali. Lalu konsep 3, apa saja ciri-ciri reaksi setimbang? Lalu konsep yang keempat, bagaimana langkah menentukan Kc? Ada yang mau jawab? Yang pertama yaitu menentukan jumlah mol setiap spesies pada kondisi setimbang, yaitu metode MRS. Yang kedua, menghitung konsentrasi tiap spesies dengan membagi jumlah mol A dengan volume total. Siapa yang mau jawab bagaimana langkah menentukan Kp? Zeti? Langkah menentukan Kp yang pertama yaitu menentukan jumlah mol setiap spesies pada kondisi setimbang dengan metode MRS. Yang ketiga, menghitung tekanan parsial setiap spesies dengan rumus P parsial X sama dengan mol X dibagi mol total dikali P total. C, yang bikin beda adalah kalau Kc kita masukkan konsentrasi, kalau Kp kita masukkan tekanan atau pressure. Nah, tolong kalian pikirkan, apakah terjadi perubahan dalam diri kalian? Saya minta kamu tuliskan beberapa kalimat di secari kertas. Saya pengen tahu perwakilan satu anak yang mau menyampaikan. Perubahan yang saya rasakan itu jadi lebih aktif, sering bertanya kepada kelompok lain, terus gitu lebih kompak dalam berkelompok. Tidak bosan karena lebih aktif bertanya. Tidak bosan karena lebih aktif bertanya. Terima kasih untuk Saila. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, manfaat yang kamu rasakan? Ya, Nur Halimah. Yang pertama, manfaatnya saya bisa lebih berpikir kritis dan berpikir setiap materi itu ada permasalahan yang mungkin bisa kita pecahkan pada materi-materi selanjutnya. Sebelum Bu Eka akhiri, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.